Jadi dari nilai mu spin dan mu orbital, nanti atom akan memiliki mu atom ya. Jadi yang merupakan total magnetic dipole moment pada atom tersebut. Sedangkan magnetisasi, tadi kita sudah membahas yang namanya magnetic dipole ya. Magnetic dipole yang merupakan kalau elektron itu punya mu orbital, mungkin sedikit mengulang ya, mu dan mu spin. Nah, ini menjadi yang namanya mu atom yang merupakan jadi setiap atom ini punya magnetic dipole ya, yang merupakan totalnya dari mu orbital dan mu spin dari masing-masing elektronnya. Jadi karena atom itu kan terdiri dari beberapa elektron, jadi atom memiliki mu atom ya. Sedangkan magnetisasi ya, magnetisasi atau M besar ya, atau M besar ini, M yang di sini ini, M yang di sini ini adalah jumlah magnetic dipole moment ya, jumlah mu atom ini ya, total E-nya mu atom per unit volume. Jadi jumlah magnetic dipole dari setiap atom itu per unit volumenya. Nah, M ini juga bisa didefinisikan sebagai magnetic susceptibility ya, magnetic susceptibility dikali dengan medan magnet eksternal ya. H ini adalah medan magnet eksternal. Nah, magnetic susceptibility ini didefinisikan sebagai menggambarkan besaran respon material terhadap medan magnet. Jadi nilainya itu semakin tinggi jika material tersebut memiliki sifat magnet yang kuat. Ya, jadi ini tergantung dari ya, magnetic susceptibility ini. Jadi itu tergantung dari nilai material tersebut, sifat magnetnya material tersebut. Jadi contohnya misalnya ya, kalau magnetic susceptibility-nya besi itu lebih tinggi daripada magnetic susceptibility-nya aluminium. Ya. Jadi kalau semakin tinggi sifat magnetnya, biasanya magnetic susceptibility-nya juga semakin tinggi. Nah, untuk H ya, H ini apa sih, medan magnet eksternal ini apa? Jika Anda ingat, sebelumnya kita membahas bahwa medan magnet itu dapat dihasilkan dari energi listrik dari luar. Selain dari elektron kan ini di slide yang awal sekali ini ya, ada current arus yang mengalir di sebuah konduktor. Nah, ini jadi medan magnet itu juga dapat ditimbulkan dari energi listrik yang kita kasih gitu. Jadi medan magnet yang dihasilkan dari proses ini disebut juga sebagai H atau disebut sebagai medan magnet eksternal. Jadi bukan dari internal elektron-elektronnya, tapi dari luar dikasih, dari medan listrik luar yang dikasih. Jadi di sini diperlihatkan magnetic susceptibility atau magnetic susceptibility ini merupakan slope. Ya, jadi kalau kita plot antara nilai M dan nilai H, ya, kita bisa slope-nya itu berhubungan dengan nilai magnetic susceptibility. Ya, jadi M ini itu adalah internalnya material tersebut. Sedangkan H itu seberapa sensitifkah material tersebut terhadap nilai H. Ya. H ini adalah pengaruh eksternal. Jadi jika dalam keadaan vakum maka magnetic susceptibility-nya sama dengan 0. Jadi magnetic susceptibility ini juga bisa bernilai positif dan negatif. Ya. Sedangkan material-material yang bersifat magnet yang kita temui sehari-hari itu susceptibility-nya itu positif ya.
Yang negatif itu misalnya superkonduktor ya, yang tidak akan kita bahas dalam kuliah ini. Nah, berdasarkan sifat magnetiknya, material itu dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori. Ya. Di antara 5 kategori ini, 4 kategori ini membutuhkan net atomic magnetic dipole. Ya. Jadi yang 4 ini itu membutuhkan elektron yang tidak berpasangan. Ya. Yang seperti yang di sini ya, membutuhkan elektron yang tidak berpasangan. Seperti yang ini, yang 2 ini. Untuk 4 kelas ini, yang artinya magnetic dipole momennya tidak boleh saling cancel, harus ada yang tidak punya pasangan. Sedangkan untuk material diamagnetik, ya, untuk material diamagnetik semua elektronnya harus berpasangan. Misalnya, contohnya adalah golongan 8, misalnya neon ya. Neon, misalnya neon itu nomor atomnya 10 ya. 10, maka elektron konfigurasinya adalah 2p6 ya. Jadi yang paling luar adalah 2 ini, maka kita di sini S, ini kulit P itu punya 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka semua elektronnya berpasangan, maka dia disebut diamagnetik. Ya. Setiap material akan dapat dikategorikan pada salah satu kategori di atas. Akan masuk kategori mana ini tergantung dari, jadi kalau diamagnetik kan udah pasti, kalau semuanya berpasangan berarti dia diamagnetik. Nah, bagaimana yang 4 ini? Kapan sebuah material tergolong paramagnetik, ferromagnetik, antifero atau ferimagnetik? Nah, ini tergantung dari responnya. Sekarang kita akan lihat responnya. Responnya magnetic dipole tadi terhadap medan magnet di luar. Ya, jadi bagaimana dipol-dipol magnet yang ada di material tersebut merespon ketika kita beri H, medan magnet eksternal H ya. Ya, makanya ini tuh tergantung dari yang artinya klasifikasinya dilakukan berdasarkan nilai dari KPM-nya ini, magnetic susceptibility yang di sini ya. Pada kuliah ini kita hanya akan membahas paramagnetik dan ferromagnetik ya. Paramagnetik dan ferromagnetik yang berhubungan dengan sifat yang akan kita bahas, yaitu sifat super paramagnetik yang sudah kita sebutkan di awal. Jadi antifero dan ferimagnetik ini kita tidak akan bahas, diamagnetik juga tidak, maka kita akan bahas di 2 ini aja. Lalu ya, mari kita masuk kepada paramagnetik. Material paramagnetik ini memiliki elektron yang tidak berpasangan, tadi sudah kita sebutkan, tapi tidak banyak. Contohnya aluminium ya, nomor atom aluminium tadi 13 ya. Maka elektron konfigurasinya adalah tadi kita sudah bahas ya tadi ya, tapi nggak apa-apa diulang lagi. Jadi misalnya contohnya material paramagnetik itu adalah aluminium 13 6 3s 2p1, maka paling luarnya ada ya, dia cuma punya 1 pasangan elektron yang tidak berpasangan. Jadi paramagnetik ini memiliki nilai magnetic susceptibility yang positif tapi kecil. Jadi karena ini adalah karena pasangan elektronnya nggak banyak ya. Di sini disebutkan memiliki non-interacting permanent magnetic dipole moment. Jadi ini tuh mengacu pada elektron yang tidak berpasangan ini, yang tidak punya pasangan ya. Jika dibandingkan dengan diamagnetik semuanya berpasangan, sedangkan di sini dia punya ada yang tidak berpasangan sehingga dia memiliki permanent magnetic dipole. Nah, bagaimana bisa terjadi proses magnetisasi pada material paramagnetik ini? Ketika tidak diberi medan magnet eksternal atau H, ini sekarang kita akan lihat 2 kondisi, yaitu
H sama dengan 0 dan H misalnya H-nya dikasih ke sini ya. Dan ini misalnya atom-atomnya. Ya, ini ada atom-atomnya. Jadi setiap atom itu punya tadi yang sudah saya katakan mu atom ya, magnet mu atomnya. Nah, pada saat H sama dengan 0, ini tuh acak. Arah dipol, magnetic dipol dari atom-atom tersebut acak. Acak ketika diberi medan magnet eksternal ya. Ketika diberi medan magnet eksternal, misalnya H-nya arahnya ke sini. Dia yang berantakan ini akan mencoba mengarah ke arah H ini. Ya, walaupun masih berantakan tapi dia akan mencoba mengarah ke arah H ini. Nah, inilah yang menyebabkan nilai magnetic susceptibility-nya itu positif tapi masih kecil karena masih ada yang arahnya tidak begitu kuat. Nah, jadi yang tadinya nilai M-nya sama dengan 0 ya, karena di sini saling cancel, anggap ini saling cancel, maka setelah diberi H, nilai M-nya tidak lagi sama dengan 0. Jadi ini ingat hubungan antara M dan H ya, M versus H yang di sini ya. Jadi akan tetapi untuk material paramagnetik ini ya, complete alignment ya, keadaan di mana semua magnetic dipole mengarah ke satu arah ini tidak dapat tercapai karena adanya energi termal dari lingkungan. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ini tuh masih agak sedikit berantakan karena adanya energi termal dari lingkungan. Makanya nilainya di sini dikatakan small magnetic susceptibility-nya karena masih kalah sama pengaruh lingkungan. Pengaruh energi termal dari lingkungan yang mengacaukan alignment-nya ini. Jadi kalau dibandingkan dengan diamagnetik ya, diamagnetik semua elektronnya berpasangan, sifat paramagnetik ini masih lebih kuat gitu ya. Contoh material yang memiliki paramagnetik adalah golongan logam alkali ya, dan metal transisi. Nah, di sini digambarkan lagi ilustrasi dari material paramagnetik ketika tidak diberi medan magnet eksternal. Ini tadi yang saya katakan, M-nya sama dengan 0 ya. Ini H sama dengan 0. Ini H-nya arahnya ke sana ya. Jadi ketika tidak diberi medan magnet eksternal, magnetic momentnya saling acak karena kuatnya pengaruh dari energi termal, sehingga net magnetic dipole-nya pada material ini sama dengan 0. Sehingga nilai M yang merupakan nilai net magnetic dipole per unit volume menjadi 0 juga. Nah, kemudian kalau diberi medan magnet eksternal, magnetic dipole ini akan mencoba mensejajarkan diri dengan arah medan magnet sehingga sekarang net magnetic dipole-nya dan magnetisasinya tidak lagi 0. Walaupun demikian dipolnya masih berantakan ya. Ini arah-arahnya ini masih berantakan karena terganggu dari energi termal dari lingkungan. Ya, ini tadi kita sudah jelaskan juga di slide sebelumnya ya. Nah, material jadi magnetic susceptibility ya dari material paramagnetik ini tergantung dari temperatur, di mana karena temperatur yang tinggi dapat mengacaukan alignment-nya ini ya, mengacaukan alignment ini, kesejajaran ini, sehingga nilai M ini menjadi turun ya. Ketergantungan ini digambarkan dengan nilai, jadi nilai magnetic susceptibility itu akan terus turun jika temperatur dinaikkan. Jadi ini mengikuti hukum Curie ya, hukum Curie yang dimana magnetisasi berbanding terbalik dengan temperatur.